Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses usaha. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Isnaini dari channel Raja Murah Motor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info tentang kunci sukses usaha cuci motor. Seperti kita ketahui bahwa saat ini jumlah sepeda motor sudah sangat banyak dan akan terus bertambah karena pabriknya terus berproduksi. Tentunya hal ini memunculkan banyak sekali peluang usaha. Salah satunya adalah usaha cuci motor. Banyak orang yang punya motor tapi tidak sempat untuk mencucinya secara rutin, dan mereka cenderung mencari tempat cuci motor. Akan tetapi, karena cukup banyak juga orang yang buka tempat pencucian motor, maka kalau kita ingin usaha cuci motor, kita harus tahu kunci-kunci sukses usaha cuci motor, supaya usaha kita bisa bersaing, terus maju, dan bahkan berkembang. Adapun kunci sukses usaha cuci motor adalah yang pertama, mutu pekerjaan memuaskan. Karena usaha cuci motor adalah usaha jual jasa, maka yang terpenting adalah hasil kerja yang memuaskan. Pengertian memuaskan adalah semua bagian motor bisa bersih, juga cat motor kelihatan mengkilat, tidak buram. Kemudian termasuk tampilan ban juga bersih dan mengkilap. Kemudian kunci sukses yang kedua adalah peralatan dan bahan kerja yang memadai. Untuk menunjang tercapainya hasil kerja yang memuaskan, tentunya dibutuhkan peralatan dan bahan kerja yang memadai. Peralatan utama yang dibutuhkan usaha cuci motor adalah yang pertama hidrolik, yaitu fungsinya untuk naik dan turunkan motor waktu dicuci. Kemudian kompresor, yaitu mesin penghasil angin, gunanya untuk menaikkan hidrolik dan untuk membersihkan sisa-sisa air di bodi dan di mesin motor. Kemudian mesin steam, yaitu berfungsi untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi supaya kotoran-kotoran pada rontok. Kemudian tabung salju, gunanya untuk mencampur sampo plus air agar menjadi buih-buih seperti salju. Kemudian selang air, selang angin, kepala semprot air, kepala semprot angin. Sedangkan untuk bahan-bahannya yang utama adalah sampo. Kita harus pintar memilih sampo supaya hasilnya membuat cat bodi motor kita terlihat mengkilap atau tidak buram. Pada saat membeli sampo perlu dilakukan uji coba dulu sebelum dipakai untuk konsumen. Jangan sampai hasilnya mengecewakan yang berakibat konsumen kapok. Kalau hasilnya bagus, barulah bisa digunakan secara massal. Kemudian bahan yang kedua yaitu semir ban. Demikian juga dengan semir ban. Kita harus hati-hati memilih semir ban sehingga dihasilkan tampilan ban yang mengkilat. Kunci sukses yang ketiga adalah karyawan yang profesional. Setelah mempunyai peralatan yang memadai, hal berikutnya yang sangat penting adalah karyawan yang bekerja secara profesional. Adapun karyawan yang dibutuhkan adalah yang pertama operator, di mana latar belakang pendidikan tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah mau bekerja sungguh-sungguh dan mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian karyawan yang kedua adalah supervisor atau mandor, yang fungsinya adalah mengatur dan mengarahkan pekerjaan operator, mengatur parkir motor supaya rapi,
menerima konsumen dan menyilahkan konsumen untuk ke tempat tunggu, memeriksa hasil kerja sebelum motor diserahkan ke konsumen, kemudian melayani keluhan-keluhan konsumen kalau ada. Karyawan yang ketiga adalah kasir, yang fungsinya adalah menerima pembayaran dan melakukan administrasi keuangan secara tertib. Kalau ingin berhemat, supervisor sebetulnya juga bisa merangkap sebagai kasir. Cuman harus benar-benar melakukan pekerjaannya secara tertib. Setelah dapat karyawan, maka perlu dibuat SOP atau Standard Operating Procedure atau prosedur pengoperasian baku. SOP ini berguna untuk menjadi pedoman kerja bagi seluruh karyawan, sehingga hasil kerjanya bisa maksimal. SOP ini antara lain meliputi tata cara pengaturan parkir motor sebelum dicuci, tata cara penerimaan konsumen, tata cara pemeriksaan motor sebelum dicuci, kalau ditemukan bekas luka yang cukup parah atau bekas tabrakan, ini harus dilaporkan kepada konsumen sebelum dilakukan pencucian, sehingga tidak dicurigai bahwa yang merusak adalah operator kita. Kemudian tata cara pengoperasian alat, tata cara penyiapan bahan, sampo dan semir. Kemudian tata cara pencucian, tata cara pengeringan dan pengelapan, tata cara semir ban, tata cara penyerahan ke konsumen, tata cara administrasi keuangan, dan lain-lain. Hal lain yang juga sangat penting berkaitan dengan karyawan adalah sistem pengupahan. Sebaiknya sistem pengupahan itu mengandung bagi hasil. Artinya, semakin banyak motor yang dicuci, maka karyawan juga akan menikmati hasil lebih banyak. Tujuannya adalah supaya karyawan bekerja giat tanpa harus disuruh-suruh, tentunya tetap dengan menjaga mutu pekerjaan yang memuaskan, karena mereka juga berkepentingan untuk menjaga agar konsumen puas dan akan kembali lagi, sehingga semakin lama semakin banyak pelanggan. Kemudian karyawan sebaiknya memakai seragam sehingga terlihat rapi dan profesional. Kunci sukses yang keempat adalah harga yang bersaing. Dalam menentukan harga, sebaiknya dilakukan survei ke pesaing-pesaing terdekat. Buatlah harga yang sama atau paling tidak sedikit lebih murah daripada para pesaing. Kemudian kunci sukses yang kelima adalah lokasi yang strategis. Lokasi yang bagus adalah di pinggir jalan dan di dekat keramaian. Misalnya dekat perumahan, dekat pasar, dekat pabrik, atau dekat keramaian yang banyak motornya. Jangan justru di pinggir jalan raya yang jalur cepat, ini biasanya tidak banyak konsumen yang kepengen mampir. Kemudian berkaitan dengan lokasi yang strategis, ukuran tempatnya itu minimal 3x4, sehingga proses pencucian dan proses pelayanan konsumen menjadi lebih lancar. Tempat cuci motor itu harus mempunyai 4 area, yaitu area parkir motor sebelum dicuci, area pencucian, area pengeringan, dan area tunggu dan kasir. Area tunggu dibuat nyaman, kalau perlu ada wifi, bisa juga ada mini cafe yang berjualan makanan dan minuman ringan. Tujuannya adalah agar konsumen bisa menunggu dengan nyaman dan kebutuhannya bisa terpenuhi. Adapun kunci sukses yang keenam adalah administrasi keuangan yang tertib. Sebaiknya administrasi keuangan dilakukan memakai software atau pakai sistem komputerisasi,
sehingga lebih teliti dan otomatis, tidak membingungkan. Kunci sukses yang ketujuh adalah promosi dan pemasaran. Kita kalau buka usaha cuci motor tidak bisa hanya buka kemudian diam. Kita harus proaktif, agresif untuk melakukan promosi. Kegiatan promosi bisa dilakukan secara offline atau di lapangan maupun secara online dengan menggunakan internet. Promosi offline bisa dengan menyebar brosur ke lingkungan sekitar. Bisa juga dengan memasang spanduk yang besar atau spanduk-spanduk mini yang ditempelkan di pohon-pohon di tempat yang strategis. Promosi online bisa dilakukan dengan membuat akun Google Business atau Google Maps, promosi di Facebook maupun Instagram. Fasilitas promosi lainnya adalah kalau perlu ada pelayanan antar jemput motor yang mau dicuci. Hal ini akan sangat membantu konsumen dibandingkan konsumen harus datang sendiri dan menunggu cukup lama. Kalau perlu juga ada diversifikasi usaha cuci motor keliling. Ini juga cukup menarik karena orang makin lama kepengen dilayani segala sesuatunya tanpa keluar rumah. Jadi ada tim dan ada alat dan bahan yang dibawa pakai motor dan mendatangi konsumen di rumah masing-masing dan dilakukan pencucian di rumahnya. Ini juga akan sangat mempercepat kemajuan usaha. Bagi rekan-rekan yang mau buka usaha cuci motor tapi masih bingung untuk memulainya, silakan hubungi kami, Raja Murah Motor. Kami bisa suplai peralatan dan bahan, sekaligus pemasangan, dan bimbingan pengoperasian. Dan konsultasinya bersifat selamanya, sampai teman-teman lancar usahanya. Alamat Raja Murah Motor dan nomor teleponnya silakan cek di video. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya yang mengulas mengenai cara sukses berbagai macam usaha. Ada usaha toko spare part dan bengkel motor, usaha toko ban motor, usaha mur baut, usaha cuci mobil, dan usaha-usaha lainnya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.